marganya Nabi Bani Hashim, dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrapani, wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, Letian nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak. 6 tahun biar nggak mudah, nggak gampang. Orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak manti, ditawasuli tak manti, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah, ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Kiai Imad gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semuanya. Setelah kemarin kita digemparkan oleh Guru Gembul yang secara tiba-tiba datang memenuhi undangan Ar-Rabithah Alawiyah. Di situ Pak Guru Gembul merungkatkan klan Ba'alawi secara ilmiah. Klan Ba'alawi batal secara statistik. Guru Gembul telah memporak-porandakan pertahanan dan data serta dalil pihak Rabithah Alawiyah, yang akhirnya mereka tidak bisa memberikan statement atau bukti bahwa para habaib adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kini ada satu lagi kejutan, yakni bergabungnya seorang kiai yang sudah sangat ternama dan berpengaruh di negeri ini, yang bernama Kiai Haji Marzuki Mustamar. Wah, ini juga sangat-sangat mengejutkan saudaraku. Tadi malam beliau sedang berceramah di Pasuruan, ya, kalau tidak salah ini di Pasuruan, bersama Kiai Haji Nur Ihya, kemudian juga ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan di acara tersebut sangat menarik karena dihadiri banyak sekali jamaah. Itu artinya masyarakat sangat antusias untuk mengikuti perkembangan mengenai polemik nasab Ba'alawi. Jika di suatu tempat atau di sebuah pengajian jamaah, ya, ini ada Kiai Imad, otomatis orang sudah paham bahwa secara pasti, ya, ada pembahasan mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi. Namun sekali lagi yang mengejutkan adalah sudah bergabungnya Kiai Muzaki Mustamar. Bahkan beliau menyebut kita ini adalah pasukannya Kiai Imad. Wah, ini menarik sekali, ya. Oke, saudaraku, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Romo Kiai Haji Ajengan, ya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Imaduddin. Semoga panjang umur. Amin. Dijaga Allah. Amin. Diselamatkan Allah. Amin. Dimenangkan oleh Allah. Amin. Amin, Allahumma amin. Dan seluruh pasukannya juga Kiai Nur Ihya, apa? Bagus Nur Fadil. Bagus Nur Fadil. Gus Fakih. Gus Dan Fakih. kita semua ini pasukannya. Gus Bodo. Pasukannya Kiai Imad. Sedaya mawon muga-muga kita barokah. Amin. Gus Suadi alhamdulillah berkomitmen tidak menambah lagi. Muga-muga punya Suadi bahagia. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu. Apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita? Tidak. Lalu putus ahlu sunnah wal jamaah kita?
seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendakwakan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga dawuh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Anak cucunya, keluarganya Ahlul Bait oleh Nabi diajar Islam. Sahabat top-top Abu Bakar, Umar diajar Islam. Marga terdekat Bani Hashim diajari Islam. Yang jauh-jauh Bani Tamim, Bani Toyek, Bani siapalah diajari Islam. Yang non Arab Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Salman Al-Farisi Persia itu, Suhaib Ar-Rumi Eropa juga diajari Islam. Nah, juga bukan Ahlul Bait, Quraisy bukan Quraisy, Arab bukan Arab, yang mereka semua murid Nabi Muhammad SAW. Mereka semua membawa ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi, orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat khulafaur rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran, wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wa ma napabai atakum seimpun paring dek sambian kabih pasira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh, makanya toreh kala kabih nega oneng zaman je ajaran apapun yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Orang yang punya prinsip katanya ngaji harus ke jalur Ahlul Bait, sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ngene? Terus saya semen mikir, ojo omongan ibu-ibu kalau omongan ngeten para rawuh. Kalau hanya dari jalur Ahlul Bait, dari riwayat Fatimah kah? Fatimah wafat masih muda, umur likuran, atau harus riwayat Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur Ahlul Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis. Dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat Ahlul Bait, lewat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua pas Nabi hidup masih kecil. Akan meriwayatkan banyak, juga repot di pemerintahan. Akan meriwayatkan sampai sepuh, terbunuh ketika umur belum terlalu tua. Kesimpulannya,
lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Paham. Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Berikutnya, ilmu tentang Islam. Nabi benar-benar profesional, enggak melihat suku, enggak melihat nasab. Wong suarane paling apik, sip, fasih, dari kalangan budak namanya Bilal diangkat menjadi muadzin. Yang buta Ibnu Ummi Maktum diangkat jadi muadzin. Qari'us sahabah hafid 30 juz Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin baca Quran fasih persis seperti saat Quran diturunkan, ngajilah kepada Ubay bin Ka'ab. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang dipercaya, padahal bukan sanak famili, bukan dzurriyyah. Itulah Islam. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Halo. Ojo fanatik teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang pinter khot, pinter nulis, Zaid bin Sabit dan yang lain-lain, diamanati Nabi mencatat Quran. Dipercaya Abu Bakar membukukan Quran, padahal bukan keturunan siapa saja, ya sahabat saja. Keturunan siapa yang nggak tahu? Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis dari kalangan budak, mas, boro-boro sampai dzurriyyah Nabi. Budak ini, ya, tapi karena top kuat hafalannya, ya dia jadi perawi hadis yang paling banyak. Clear apa enggak ini? Clear. Ikrimah, rungono, ben enggak fanatik. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Sinten? Wih, kok nulah-nulah ini? Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe kanjeng Nabi. Enggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI. Lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun dan segala macamnya, menguasai Bukhari Muslim, Ihya, ya diangkat jadi kiai, mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Iman top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4 Imam Syafi'i nasabe sapa? Tak oneng bro rawuh. Tak oneng. Imam Hanafi nasabe sinten? Tak oneng. Woi, nasabe sapa? Tak oneng. Imam Maliki? Tak oneng. Imam Hambali? Tak oneng. Imam Asy'ari? Tak oneng. Imam Maturidi? Tak oneng. Imam Bukhari Muslim? Tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi? Tak oneng kabeh. Imam Ghazali? Tak oneng. Kita kepada beliau-beliau belas enggak ngerti nasabnya. Woi, enggak ngerti nasabnya dan enggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita enggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Sah. Lah jere ini harus cari nasab ini.
Enggak juga kan? Lho ngoten para rawuh. Wong Pasuruan harus bengal neka. Ini tempatnya di Pasuruan. Dihadiri juga oleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan. Sepura anakku le cangkolang lagi. Tak pernah lagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh sarang. Nasabnya siapa sarang? Tak oneng. Yang alumni Peloso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Peloso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah bangga ilmunya? Sah. Sah bangga? Sah. Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal itu terus kayak mantap ini ya. Kiai Marzuki Mustamar, penjelasan yang sangat berikutnya begini, mudah dipahami. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorof, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Irung pesek, hidung pesek nih. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis hanya karena kekayaan atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar, gitu loh. Halo. Kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top penguasa itu ring Cina, tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas. Bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear apa enggak? Clear. Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy. Sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadziliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadzili dzuriyah sopo, ya tetap sah.
andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzurriyyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Dong. Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana di perpus kalau ada 1000 kitab yang dibaca itu yang karangan orang Yaman nggak ada 1%, Mas. Tidak ada 1%. Mantap ini. Ummahatul Kutub fit Tafsir mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisam, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non Alawi. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi berarti Spanyol. Tafsir Qurtubi Cordoba As-Spanyoli, Mas. Spanyoli. Ngaji teko ulama Spanyoli lho sah, Mas. Mantap Yai. Kok sempit amat mikir. Iya. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safina, sulam, kasyifah. Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughiyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Yaman digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman. Nggak ada 1%. Tidak ada 1%. Dari ribuan kitab. Masuk akalkah? Gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini. Lalu yang 99% jadi batal semua. Ya. Abu Dharam aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat, Mas. Rungkat. Sendiri. Lalu tentang nasab orang Mojokerto itu sulit melacak Hayam Wuruk. apakah saya keturunan Hayam Wuruk. Sulit ya. padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, Mas. Apa mana sing 1000
400 tahun kecuali mau dibuktikan. Itulah. Ya. Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. 400 Hijriah. Lalu Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai. Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten. Menantu saya bin Ki Zuhdi, bin Ki Sayyidina Muhammad. 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya. Hadis itu enggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru. Tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Lawas. Yang lawas. Quran kita dari dulu enggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru ada tambahan surat Suratul Pasrpani. Yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur lah ya. Ngawur ini. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat. Ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Logika yang aneh ini ya. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah pada Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy pada sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashimi, Said Maliki Bani Hashim pada. Nabi Fatona cerdas, pinter, Said Maliki cerdas, alimas, lumayan, ada kemiripan. Nabi ganteng, Abiyat Musrof ilal Humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, Hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka mon adabuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercaya lah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Nabi Quraisy dia Tamim. Nabi Quraisy dia Aden. Tak
apa deh sukuna. Marganya Nabi Bani Hashim, dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani, wajah nggak masuk ya. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, Letian nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar, jembar dodone, dek ngamuan. Takbir prak. Salah takbir. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, bodoh aja. Oneng kan? Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa? Keturunannya semprol. Mantap ya ini ya. Mantap. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting. Ya. Validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, Mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak mandi, Mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah,
ketika sowan, ketika tabaruk tawasul, keturunan Rasulullah, maka juga perlu di-tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Woi. Mulia apa enggak ini? Mulia. Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tadhira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imat dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imat. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih Mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan. Saman kudu lilo. Demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ, enggak apa-apa, demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan, tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tadhira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi umat. Berarti sampean nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono Mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Clear. Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. 100 tahun. Sampai nikah umur 25. Halo. Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini dulu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo. Kalau 100 tahun nasab keempat. Isim paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 Mas. 40. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 48. 1446 harusnya nasab ke 58. Wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayan lah masuk. Lumayan masuk ya. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Keturunan kalau sempro. di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28 rata-rata 51 tahun lebih.
masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Jek bercaja, Mas. Belum lagi sekian makam dipalsukan. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib. Bohong. Perawi hadis rungokno. Perawi hadis ketahuan sekali bohong. Hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita melihat beberapa kiai mungkin belum paham atau belum sadar ya. Sehingga mereka berpikiran sempit bahwa seolah-olah klan Ba'alawi ada jasa besar. Sehingga mereka ketika nasab habaib sekarang dipertanyakan atau dipertanyakan keabsahannya atau ketersambungannya dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ini banyak yang membelanya dan takut jika tidak mendapat berkah dari ilmu yang diajarkan oleh habaib. Padahal faktanya sudah jelas sebagaimana yang dijelaskan Kiai Muzaki Mustakmar tadi ya, bahwa kitab-kitab karangan habaib yang ada di Indonesia ini dari jumlah 1000 dari karangan Ba'alwi tidak ada 1% pun. Tidak ada 1%. Coba bayangkan. Yang lainnya itu dari non-Ba'alwi atau non-habaib. Dan ini harus disampaikan kepada para kiai, gus, dan ustadz yang dalam hal ini belum memahami dan mungkin masih bimbang dan ragu untuk mengambil keputusan atau mengambil sikap dalam menghadapi polemik nasab para habaib. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.